Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lakukan padat karya mangrove di wilayah Lampung. Upaya itu menjadi bagian perluasan ekosistem mangrove di kawasan pesisir pantai. Idi Bantara, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyebut ada 500 hektare kawasan pesisir Lampung yang ditanami. Perluasan ekosistem mangrove, sebut Idi Bantara, menjadi bagian menahan laju abrasi. Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KLHK ikut dilibatkan dalam peningkatan daya beli masyarakat. Kawasan pesisir yang ditumbuhi mangrove sebutnya berpotensi jadi sarana pelaksanaan padat karya. Pemenuhan lapangan kerja saat pandemi COVID-19 terintegrasi dengan konservasi lingkungan. Bagian dari kegiatan Program Ekonomi Nasional PEN, sebut Idi Bantara, menyasar masyarakat di dekat kawasan mangrove. Sebagian kawasan pesisir di Lampung yang telah disurvei ada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus. Sistem padat karya dilakukan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan imbas ekonomi. Ini dari KLHK sebenarnya ini adalah perintah Presiden ya, mengenai kegiatan program ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan yang saat ini situasi COVID ini agak menurun ya. Maka hampir semua kementerian, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu membuat program kegiatan namanya padat karya mangrove. Ya, padat karya mangrove. Ini dikhususkan untuk wilayah mangrove. Jadi wilayah pesisir yang ada mangrove-nya. Jadi tidak mesti semua pantai. Kemudian pola kegiatannya adalah penanamannya berbagai pola. Ada intensif itu 3.300 per hektar. Ada juga yang pola rumpun berjarak itu 5.000 per hektar. Ada juga yang monokultur full 1 hektar 10.000. Tapi sementara untuk Lampung kami memilih lebih ke 5.000 karena keterbatasan waktu bibit, maka kami sementara ini memilih yang 5.000 per hektar. Tujuannya adalah kegiatan ini berjalan, maka ada distribusi uang pemerintah ke desa. Kemudian uang pemerintah ini wujudnya apa? Yang pertama tentunya persiapan, yaitu bahan-bahan untuk kegiatan bibit. Kemudian selain untuk bibit, untuk kegiatan penanaman ya. Penanaman itu ada persiapan pemasangan ajir, pengamanan, pelindungan tanaman, itu dibuat oleh kelompok sendiri. Kemudian sistem pembayarannya selain uang untuk bahan-bahan tadi yang ditransfer boleh ke kelompok atau ke perorangan, ada lagi uang hari orang kerja atau OH orang hari, satuannya orang hari. Itu dibayarkan melalui count to account, jadi dari bank langsung ke rekening masing-masing. Nah, saat ini proses pendataan dan proses pembuatan rekening. Yang membuat siapa? Rekening yang membuat adalah Bank BRI kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Das dan Hutan Lindung di Jakarta. Jadi petani cukup mengirimkan data berupa nama, alamat desa, fotokopi KTP, nomor induk kependudukan, itu sebagai dasar pembuatan. Lampung Selatan khusus Sumber Nadi ini kan 58. Kok totalnya ada total banyak sih tidak apa betul, tapi seluruh Lampung ada 500 hektar ya. Di Sumber Nadi ini ada 59. Kemudian kita mulai dari Tulang Bawang, Lampung Timur itu ada sekitar 12 kelompok dari mulai Mergosari sampai Purworejo. Kemudian ke sini Lampung Selatan mulai dari Pematang Pasir, kemudian Sumber Nadi, nanti terus kemudian ke Pesawaran, itu banyak kecil-kecil, kelompoknya ada 2 hektar, bahkan ada yang 1 hektar. Kita layani semua, yang penting ada potensi untuk menanam mangrove sampai Tanggamus. Oke, terima kasih Pak. Intro dulu. Yang menurun. KLHK menyiapkan sebanyak 15.000 hektare untuk ditanami mangrove pada sebanyak 34 provinsi dan Lampung mendapat alokasi 500 hektare karena potensi wilayah pantai yang cukup luas untuk pelaksanaan program padat karya mangrove. Khususnya seperti yang ada di pantai Sumber Nadi. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor Berita 7 melaporkan.